Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi tentang kewarisan dalam Islam. Pengertian: hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Secara bahasa, kata warasta asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran dan dirinci dalam sunnah Rasulullah. Hukum kewarisan Islam ditetapkan secara bahasa. Kata warasta memiliki beberapa arti. Yang pertama itu mengganti Quran Surat Al-An'am. Yang kedua memberi Quran Surat Al-Zumar. Yang ketiga mewarisi Quran Surat Maryam. Adapun dasar hukum, firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak kalian, yaitu pembagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Surat Tirmizi yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian para iddah warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Hadis Nabi dari Usmah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslimah artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Saibah dan Ishak bin Ibrahim, dan ini adalah lafaz Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Usman dari Usman bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda, seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Adapun rukun dan syarat nikah, rukun waris. Yang pertama muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. Yang kedua menurut maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan,
hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat, harta pusaka disebut juga miros, irs, turos, dan tarikoh. Dan yang ketiga waris, yaitu orang yang akan mewarisi yang mempunyai hubungan dengan si mewarisi, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Adapun syarat-syarat mewarisi, yang pertama, yang waris-warisi itu menyangkut harta benda, dan sebagaimana kita ketahui harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak kepemilikan yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan perpindahan hak kepemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, untuk terjadi waris mewarisi di sini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu mewaris atau orang yang meninggal dunia, dan yang kedua hak ahli waris yang masih hidup, dan yang ketiga hubungan kewarisan yang sah. Sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 hal, yaitu yang pertama sebab hubungan kerabat atau nasab, yang kedua perkawinan, dan yang ketiga wala, pemberdekaan budak. Adapun literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seorang yang telah meninggal dunia, yaitu yang pertama perkawinan, yang kedua kekerabatan atau nasab, dan yang ketiga wala, pemberdekaan budak, dan yang keempat hubungan sesama Islam. Dan hilangnya hak waris mewarisi. Yang halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak warisan atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut. Yang pertama perbudakan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga berlainan agama. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.